Terima kasih masih bersama kami. Polri mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengeluarkan surat pencekalan terhadap Bupati Rembang berinisial MS. MS diduga terlibat kasus penyertaan modal sebesar 35 miliar rupiah untuk PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya melalui anggaran APBD tahun 2006-2007. Saat ini yang bersangkutan dalam penanganan Polda Jawa Tengah. Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Pol Agus Rianto mengatakan kasus tersebut sudah ditangani Polri sejak tahun 2010 silam, yang juga disinyalir melibatkan pihak lain. Berkasnya pun kini sudah dilimpahkan Polri ke Pengadilan Jawa Tengah. Agus menambahkan sejak bulan September lalu Polri telah melakukan pencekalan terhadap MS melalui Ditjen Imigrasi. Mekanisme yang dilakukan Polri mulai dari penyidik Polda melalui Polri sampai saksi telah dilakukan sesuai dengan kompetensinya. Sesuai data yang dimiliki Polri, nilai yang disangkakan kepada MS dalam melakukan tindak pidana korupsinya sebesar 4,1 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan uang anggaran APBD tahun 2010. Hingga kini Polri terus melakukan penyidikan untuk mendalami lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang ditemukan tim penyidik, uang tersebut digunakan MS untuk membeli sebidang tanah yang dibeli melewati salah satu perusahaan di wilayah Rembang. Memang terhadap yang bersangkutan sejak bulan September sudah kita ajukan untuk permohonan pencekalan ke luar negeri melalui imigrasi. Tentunya mekanisme yang dilakukan oleh Polri mulai dari penyidik Polda melalui Mabes Polri sampai dengan sanksi terkait yang memang sesuai dengan kompetensinya. Sementara itu terkait soal penahanan, Agus mengaku Kapolri sudah mengajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal November lalu. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Pemukulan yang dilakukan Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus terhadap karyawati Gapura Angkasa berbuntut panjang. Selain terancam hukuman pidana, Azlaini juga akan mendapat sanksi berupa pemecatan dari lembaga yang menangani kasus perlindungan masyarakat tersebut. Pernyataan ini disampaikan Ketua Ombudsman RI, Danang Girindra Wardana, saat akan menghadiri rapat dengan Komisi 2 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu tadi. Menurut Danang, saat ini Dewan Kehormatan Ombudsman tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggotanya Azlaini. Jika terbukti melakukan tindakan pemukulan tersebut, Azlaini akan mendapatkan sanksi etik berupa pemecatan. Selain dipecat, Azlaini juga terancam kena hukuman pidana. Pasalnya, laporan kasus penamparan ini sedang diproses Polda Riau dan Azlaini pun juga sudah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu. Dari penyampaian Ketua Ombudsman tadi, saya melihat bahwa tidak berbeda dengan pendapat Ketua Ombudsman RI, anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini menilai tindakan Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus perlu mendapat perhatian serius. Menurut Jazuli, jika nanti terbukti bersalah, Azlaini melakukan tindak kekerasan, maka seharusnya Ombudsman memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Hadirkan dulu secara kelembagaan dulu, apa sih versinya lembaga ini seperti apa. Kan kita harus hormati, tentu di internal Ombudsman juga kan ada mekanisme bagaimana caranya mengecek dan merecek satu persoalan itu, ya kan? Nah tentu kita harus hargai lembaganya dulu dong, kan kita urusannya bukan dengan personal, kan Komisi 2 ini bukan pengadilan, ya kan? Kerjasama institusi komisi ini harus kerjasamanya dengan institusi lagi. Kalau kita langsung mengintervensi kepada personalnya, berarti seakan kita tidak menghargai institusi ombudsman itu sendiri. Nah, kita ingin dengar apa versinya ombudsman itu, ya kan? Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Ribuan tenaga pengajar honorer nasibnya masih memprihatinkan. Harapan mereka untuk memperoleh penghasilan layak seperti yang dijanjikan pemerintah masih jauh dari harapan. Gaji guru honorer saat ini jauh di bawah buruh pabrik atau buruh bangunan yang sudah sesuai dengan upah minimum regional atau UMR. Larangan pejabat mengangkat tenaga honorer akibat
Pernyataan ini disampaikan Ketua PGRI Sulistyo saat ditemui di ruang kerjanya di gedung DPD RI Senayan, Jakarta. Menurut Sulistyo, nasib mengenaskan guru honorer berpenghasilan lebih rendah dari buruh pabrik ini menjadi perhatian DPD RI yang kini telah membentuk panitia khusus atau pansus guru. Pansus ini tidak sekedar membahas nasib guru yang masih terpinggirkan, tetapi membongkar semua permasalahan yang membelit para guru. Saat ini masih banyak tenaga pengajar honorer yang digaji 200 hingga 300 ribu rupiah per bulannya. Padahal berdasarkan penelitian, untuk hidup layak, guru dengan 2 orang anak, minimal mereka harus mendapatkan 3.800.000 rupiah per bulannya. Sulistyo berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memperhatikan nasib guru honorer yang turut mencerdaskan anak bangsa. Nah, karena kekurangan guru, kemudian pemerintah tidak mau mengangkat, termasuk larangan pejabat mengangkat tenaga honorer, akibatnya kepala sekolah sekarang banyak yang mengangkat guru honorer. Guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah, selanjutnya tidak ada perlakuan kepegawaian yang jelas. Pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak juga mengakui, padahal mereka bekerja sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kalau tidak ada guru honorer, saya kira pendidikan di Indonesia sudah lumpuh karena sepertiga guru sekarang ini betul-betul tidak ada dan sangat dibutuhkan kehadiran mereka. Sebelumnya puluhan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI dan sejumlah daerah lainnya. Mereka menuntut pengangkatan status sebagai pegawai negeri sipil, lantaran sudah bertahun-tahun menjadi tenaga pengajar. Aksi para guru honorer itu dilakukan bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.